Kisah seorang pemuda yang ditinggalkan oleh orang tuanya sejak lahir dan memiliki kebiasaan unik, yaitu suka meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran atau kuliah. Meskipun demikian, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, hingga akhirnya dia menciptakan salah satu brand sangat terkenal di dunia yang sampai saat ini dikenal dengan Apple. Dan inilah cerita perjalanan hidup Steve Jobs. Steve Jobs lahir di San Francisco, California pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Dia lahir dari pasangan Abdul Fattah Jandali yang merupakan imigran asal Suriah dan ibunya bernama Janice Simpson sehingga dia diberi nama Abdul Latif Jandali. Kedua orang tua Jobs merupakan mahasiswa di University of Wisconsin. Tapi karena Jobs lahir ketika orang tuanya belum resmi menikah, maka orang tuanya memberikan Jobs untuk diasuh oleh orang lain. Uniknya, mereka memberikan syarat khusus pada pasangan yang akan mengadopsi anaknya, yakni pasangan itu haruslah berpendidikan sarjana atau master. Hal itu dikarenakan orang tuanya berharap kelak anaknya juga akan menjadi sarjana. Akhirnya, Steve Jobs diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs atau Neha Hagopian dari Mountain View atau Silicon Valley, California yang menamainya Stephen Paul. Semenjak diadopsi, dia berganti nama dari yang semula Abdul Latif Jandali menjadi Steve Paul Jobs. Selanjutnya, Paul dan Clara juga mengadopsi seorang anak perempuan yang diberi nama Patty. Beberapa tahun kemudian, Abdul Fattah Jandali dan Janice Simpson resmi menikah dan melahirkan anak perempuan atau adik biologis Jobs, yaitu Mona Simpson yang belakangan menjadi novelis terkenal di Amerika. Belakangan, Jobs baru mengetahui siapa orang tua kandungnya saat dia berumur 27 tahun. Berkat asuhan Paul Jobs dan Clara, Jobs tumbuh menjadi anak yang cerdas. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino. Meskipun menjadi anak yang cerdas, ternyata Jobs tidak menyukai sekolah formal semenjak sekolah dasar. Dia juga seringkali membolos saat sekolah. Pada saat libur sekolah, Jobs mengisi hari-harinya untuk bekerja bersama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas. Selanjutnya, pada tahun 1972, Jobs berhasil lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk Rich College di Portland, Oregon. Namun ketidaksukaannya pada sekolah formal masih berlanjut hingga dia mahasiswa. Karena hal itu, akhirnya Jobs memutuskan untuk keluar kuliah pada semester 3 karena tidak sesuai dengan passion yang dia inginkan. Pada masa-masa itu, Jobs hidup seperti gelandangan. Dia numpang dari satu kos ke kos yang lain, bahkan sampai tidur di kantin kampus. Sementara itu, untuk mendapat tambahan uang, Jobs sering mengumpulkannya dan menukarkan dengan uang 5 sen dolar dan mendapatkan makanan gratis dan enak. Dia rela berjalan 7 mil atau sekitar 11,3 km ke Wihara Hare Krishna pada setiap minggu. Selama periode tahun 1973 sampai 1974, Jobs menikmati hidupnya dengan melakukan apapun yang dia mau. Seperti pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video populer. Tapi Jobs merasa ada kekosongan pada dirinya dan dia juga merasa tujuan hidupnya tidak jelas. Oleh karena itu, dia memutuskan pergi ke India untuk mencari ketenangan. Jobs kemudian berangkat ke India untuk mengunjungi Nem Karoli Baba di KNG asramnya bersama seorang teman di Rich College yang kelak menjadi karyawan Apple pertama, Daniel Kotke, untuk mencari pencerahan spiritual. Di sana, ia tertarik mempelajari agama Buddha, bahkan dia sempat tertarik untuk menjadi biksu. Kemudian Jobs pulang dalam keadaan menganut agama Buddha dengan kepala tercukur dan mengenakan pakaian tradisional India. Sepulang dari India, Jobs berubah 180 derajat, dia menjadi lebih tenang dan bisa memahami kehidupan. Selanjutnya, Jobs kembali ke pekerjaan sebelumnya di Atari dan diberikan tugas untuk menciptakan papan sirkuit untuk permainan breakout. Tapi karena daya imajinasi yang tinggi, maka banyak orang di perusahaan tersebut yang mengeluhkan sikap Jobs yang dianggap aneh. Pada waktu itu, Jobs menginginkan permainan breakout yang berwarna, tapi anggota timnya tak mampu memahami keinginan Jobs tersebut.
Akhirnya Jobs mengusulkan pada manajernya agar dia diberi proyek sendiri dan mendesain permainan breakout yang berwarna. Sang manajer pun memberikan kesempatan pada Jobs untuk melakukan proyek tersebut, dan jika dia berhasil, maka dia akan mendapat bonus $5.000. Lalu Jobs menemui sahabatnya Wozniak yang memang suka mengotak-atik komputer agar membantunya dalam merancang desain papan sirkuit permainan breakout berwarna. Kemudian dia juga membuat persetujuan dengan Wozniak untuk membagi bonusnya sama rata. Setelah proyek itu jadi, pihak Atari sangat terkejut dengan hasil yang didapatkan, yaitu sebuah desain yang sangat ketat sampai-sampai mustahil untuk menciptakannya kembali di jalur perakitan. Kemudian Jobs kembali menemui Wozniak untuk memberinya komisi. Pada waktu itu, Jobs memberitahu Wozniak bahwa Atari hanya memberi mereka $700 bukannya $5.000, dan Wozniak pun mendapat bagian $350. Selanjutnya, Jobs dan Wozniak kembali melakukan kerjasama untuk mengembangkan penemuan Wozniak, sebuah personal komputer rumahan rakitan. Di mana pada saat itu personal komputer hanya digunakan di kantor dan tidak lazim digunakan di rumah. Melihat penemuan yang mutakhir, jiwa kewirausahaan Jobs bangkit. Dia mengajak Wozniak atau yang biasa dipanggil Woz untuk mencari investor guna membiayai pengembangan mutakhir tersebut. Awalnya, Woz menolak karena itu hanya iseng saja, namun Jobs adalah orang yang memiliki kemampuan marketing yang baik sehingga dia bisa meyakinkan Woz untuk mengembangkan temuannya itu dan diberi nama Apple. Usaha Jobs dan Wozniak pun berhasil. Setelah bersusah payah mencari investor, akhirnya mereka mendapat investor dan proyek pertamanya adalah menjadi supplier motherboard pada sebuah toko komputer. Dan merekrut 3 orang temannya yaitu Bill, Chris, dan Daniel dengan menyulap garasi orang tua angkatnya menjadi kantor Apple pertama. Kesuksesan mereka menjadi supplier toko komputer membuat Jobs semakin semangat untuk mengembangkan Apple generasi 2 dengan desain yang lebih baik dan mesin yang tidak bising. Untuk itu, Jobs kembali merekrut satu lagi teknisi bernama Holt. Namun lagi-lagi Jobs kesulitan mencari investor untuk mendanai proyeknya kedua itu. Tak lama kemudian datang seorang manajer pemasaran produk dan teknisi semi-pensiunan Intel AC, Mike Markkula Jr. Mike sepakat untuk berinvestasi pada Apple dan siap menyuntikkan modal pada Apple sebesar $300.000. Semenjak itu, Apple yang tadinya hanya berkantor di garasi rumah, kini menjelma menjadi perusahaan yang besar dan terbuka. Dan Jobs bertindak sebagai dirut Apple sekaligus pemegang saham terbesar di Apple. Lambat laun Apple semakin besar dan nilai kapitalisasi sahamnya pun fantastis. Kesuksesan Apple membuat Jobs sangat sibuk dan menjadi sombong. Kini dia tak lagi meluangkan waktu untuk bersama teman-temannya sesama pendiri Apple, bahkan dia juga tak mau mengakui anaknya yang ada dalam kandungan. Jobs hanya fokus pada bisnisnya dan imajinasinya saja, hingga suatu ketika saat Jobs sedang memimpin proyek Lisa komputer, pihak Dewan Komisaris Apple memutuskan Steve Jobs dinonaktifkan sementara sebagai pemimpin proyek Lisa komputer karena dinilai terlalu boros melakukan belanja modal dan membahayakan keuangan perusahaan. Mengetahui hal tersebut, Steve Jobs marah. Dia kemudian memilih cuti untuk menenangkan diri. Pada waktu itulah Steve Jobs merenung menyesali semua kesalahannya. Semenjak itu, Steve Jobs kembali berubah menjadi lebih dewasa dan tidak sombong. Setelah selesai mengambil cuti, Jobs kembali dipercaya untuk memimpin proyek terbaru Apple bernama Macintosh. Jobs juga kembali bekerja sama dengan sahabatnya yang dulu. Tak hanya itu, untuk menyukseskan penjualan Macintosh, Steve Jobs memutuskan untuk merekrut John Skoll yang kala itu menjabat sebagai direktur pemasaran Pepsi. Dengan kemampuan Jobs dalam bernegosiasi, akhirnya Skoll mau pindah ke Apple. Namun sayang, penjualan Macintosh tak begitu sukses karena beberapa hal, antara lain Skoll secara sepihak menaikkan harga jual Macintosh sehingga tak terjangkau oleh masyarakat. Hal lain yang turut menjadi masalah adalah Microsoft baru saja meluncurkan produk yang hampir sama. Akibat kegagalan proyek itu, akhirnya Jobs diaudit oleh Dewan Komisaris. Tak disangka John Skoll malah mengusulkan agar Jobs dipecat karena dianggap tak mampu memimpin Apple. Lebih parahnya lagi, Mike, orang yang telah lama bekerja sama dengan Jobs, juga menyetujui usulan tersebut. Akhirnya, Dewan Komisaris secara resmi mendepak Steve Jobs dari Apple, walaupun dia dan para sahabatnya yang mendirikan Apple. Sementara, posisi Jobs sebagai dirut kini dijabat oleh John Skoll.
Walaupun telah dipermalukan dan ditendang dari perusahaannya sendiri, Jobs tidak putus asa. Dia berusaha bangkit dan kembali membuat proyek komputer bernama NeXT. Komputer ini tak kalah revolusioner dari produk Apple. NeXT dilengkapi teknologi baru yang lebih canggih. NeXT Cube digambarkan oleh Jobs sebagai komputer antar pribadi yang ia percayai sebagai tahap selanjutnya setelah komputer pribadi. Ini berarti jika komputer memungkinkan orang-orang berkomunikasi dan berkolaborasi bersama dengan cara yang mudah, maka komputer dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi komputer pribadi. Ekspansi yang dilakukan oleh Jobs tak hanya membuat NeXT. Pada tahun 1986, Jobs membeli The Graphics Group, kemudian berganti nama menjadi Pixar. Dari divisi grafis komputer Lucasfilm senilai $10 juta, 5 juta diantaranya diberikan kepada Lucasfilm sebagai modal. Perusahaan baru ini yang dulunya berpusat di Kerner Studios milik Lucasfilm di San Rafael, California, namun kemudian dipindahkan ke Emeryville, California, awalnya ditujukan sebagai pengembang perangkat keras grafis canggih. Setelah bertahun-tahun gagal menjual Pixar Image komputer, perusahaan ini dikontrak oleh Disney untuk memproduksi sejumlah film fitur animasi komputer yang kelak didanai bersama dan didistribusikan oleh Disney. Film pertama yang diproduksi sebagai hasil kerjasama ini, yaitu Toy Story, membawa ketenaran dan pujian kritikus kepada studio ini ketika dirilis tahun 1995. Lebih dari satu dasawarsa selanjutnya, di bawah pimpinan kreatif Pixar John Lasseter, perusahaan ini mampu memproduksi film hits box office A Bug's Life pada tahun 1998, Toy Story 2 1999, Monster Inc. 2001, Finding Nemo 2003, The Incredibles 2004, Cars 2006, Ratatouille 2007, Wall-E 2008, Up 2009, dan Toy Story 3 2010. Finding Nemo masing-masing menerima Academy Award for Best Animated Feature. Selanjutnya, pada tahun 1991, Jobs menikahi Lauren Powell. Upacara pernikahan itu dipimpin upacaranya adalah Biksu Buddha Zen Kobun Chino Otogawa. Keduanya dikaruniai seorang putra dan 2 putri. Jobs juga memiliki seorang putri, Lisa Brennan Jobs, lahir pada tahun 1978 dari hubungannya dengan pelukis asal wilayah Teluk San Francisco, Christian Brennan. Ia sempat membesarkan putrinya sendiri. Ketika Jobs menolak bertanggung jawab dengan mengklaim ia steril, ia kemudian mengakui tanggung jawabnya. Kesuksesan Jobs dengan berbagai bisnis barunya malah berbanding terbalik dengan kondisi Apple yang semakin terpuruk. Produk yang kurang diterima oleh pasar, turunnya nilai saham, hingga dewan komisaris dan dewan direksi silih berganti tak mampu membangkitkan perusahaan tersebut. Sehingga komisaris Apple yang baru kembali mengajak Steve Jobs untuk kembali bergabung. Dan pada tahun 1996, Apple mengumumkan bahwa mereka membeli NeXT. Setelah itu, Jobs menjadi kepala de facto setelah CEO Gil Amelio diturunkan bulan Juli. Ia secara formal menjabat sebagai pimpinan eksekutif intern pada September 1997. Melalui pembelian NeXT, sebagian teknologi perusahaan ini masuk dalam produk-produk Apple, terutama NeXT Tab yang kemudian berubah menjadi macOS X. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mulai bercabang, memperkenalkan dan memperbarui peralatan digital lain. Melalui pengenalan pemutar musik portable, iPod, perangkat lunak musik digital iTunes, dan iTunes Store, perusahaan ini menambah bidang elektronik konsumen dan distribusi musik. Tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon seluler melalui pengenalan iPhone, sebuah telepon seluler dengan tampilan multisentuh yang juga memiliki fitur iPod dan dengan peramban web bergeraknya sendiri, berhasil mengubah dunia peramban web bergerak. Dengan terus mendorong inovasi, Jobs juga mengingatkan karyawannya bahwa seniman sejati mengirimkan karyanya, yang berarti bahwa mengirimkan produk pada waktunya sama pentingnya seperti inovasi dan desain menarik. Pada tahun 2004, Steve Jobs didiagnosa mengalami tumor kanker di pankreasnya. Prognosis kanker pankreas biasanya sangat rendah, namun Jobs mengatakan bahwa ia mengalami tumor langka kurang agresif yang dikenal sebagai tumor neuroendocrine cell islet. Setelah awalnya menolak usul intervensi medis konvensional dan menjalani diet khusus untuk mengurangi penyakit ini, Jobs menjalani pankreatikoduodenektomi atau prosedur Whipple sehingga tumor tersebut dapat lenyap. Kesuksesan Steve Jobs tak hanya dia simpan untuk dirinya sendiri.
Tapi dia bagikan pada orang lain. Dari beberapa sumber, Jobs pernah menjadi mentor para pendiri Google yakni Sergey Brin dan Larry Page. Jobs sering memberi masukan dan saran untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal itu dia lakukan terus-menerus bahkan pada para mahasiswa seperti pidatonya yang terkenal di Stanford University pada tahun 2005. Kemudian Jobs mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Apple pada 24 Agustus 2011. Dalam suratnya, Jobs menulis bahwa ia tidak bisa lagi menjalani tugas dan pekerjaannya sebagai CEO Apple. Beberapa lama kemudian, setelah mundur dari Apple, Jobs meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 5 Oktober 2011 akibat komplikasi kanker pankreas bentuk langka.